Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qurani. Nah, apa kabar di rumah? Kami ucapkan selamat bergabung yang baru bergabung. Dan pada hari ini kita membahas yakni Quran Surah Al-Qiyamah nomor surah ke-75, dan kita akan membaca pada ayat 5 dan ayat ke-6. Yang baru bergabung, ayo ambil Al-Qur'annya, buka pada nomor surah ke-75 Quran Surah Al-Qiyamah. Sekarang kita akan baca pada ayat ke-5 dan ayat ke-6. Silakan Novelia dibaca ayat ke-5 dan ke-6. Insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Oke. Selanjutnya Selvia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bal yuridul insanu liyafjura amamah Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Oke, selanjutnya Fatia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Oke, Delva terakhir silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Oke. Nah, kita bahas sekarang pada ayat kelima. Bal yuridu. Nah, hati-hati dengan huruf lam ya, jangan sampai belum sempurna sukunnya lam kita sudah menyebutkan huruf berikutnya, akhirnya lamnya terpantulkan. Contoh, balayu ya, bale nggak boleh. Bal yuridu, jangan sampai terpantulkan huruf lam itu ya. Sama seperti kita baca Al-Fatihah, kadang banyak juga nggak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bal yuridul gitu ya. Bal yuridul insanu. Ya, itu. Kita ulang. Bal ri ra-nya berharakat kasrah, ri tipis ya. Yuridul alif lam qamar ya. Ya, dul insanu. Jadi ada ikhfa di sana. Jadi samar-samar dengan ditekan selama 2 harakat atau setara dengan 1 alif. Jadi ikhfa ini banyak biasanya memang kita temukan karena memang hurufnya banyak ya. Ada 15. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shim, sod, dot, to, zo, fa, qaf dan kaf. Itu ikhfa. Nah, jadi sedangkan yang lainnya itu tersebar dalam hukum izhar, idgham bi guna bila guna, dan iqlab 1 ba. Nah, jadi wajar kalau kita banyak ketemu dengan hukum ikhfa karena hurufnya memang banyak. Sehingga di sini insanu liyafjura amamah ya. Liyaf fa itu fa, hati-hati juga jangan sampai terpantul liyaf ya. Jadi di bibir ya, liyaf gigi bagian atas, liyaf juro amamah, juro amamah, berhenti di ayat kelima. Nah, pada ayat ke-6 yas'alu, ini juga sama seperti lam tadi, biarkan dulu mengalir huruf sinnya itu ketika sukun ya. Yas'alu, jangan sampai yas'alu
Hati-hati ya. Kadang itu yang tanpa kita sadari. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ya. Saya ulang. Yas'alu ayyana ditekan ya karena dia ada tasydid. Ada tasydid di sana. Ayyana yaumul qiyamah. Nah, jadi qa ya. Ini qi kadang dia kalau qa ini fathah dhamma mudah, tapi ketika kasrah sama seperti huruf ta ya, kadang banyak juga yang kurang pas. Jadi qa qi qu. Jadi yang diubah itu bukan tempat keluarnya, tapi cuma mulutnya saja. Karena qa ya qi itu harus cengengeh, qu tinggal dimuncungkan saja. Sedangkan tenggorokannya enggak berubah. Jadi kalau kita baca qa qi qu yang tempat keluarnya itu berubah, berarti kita masih salah dalam penempatannya. Tapi kalau sekedar cuma mulutnya saja karena bunyi a i u ya, itu diikuti dengan gerak bibir saja yang berubah. Tapi posisi makhrijul huruf seperti qa ini diputik ya, di pangkal tenggorokan itu dia tidak boleh berubah dari asal keluarnya huruf itu. Maka qa qi qu ya, qa qi qu tinggal diubah saja gerak bibirnya, bentuk bibirnya. Kalau qa vokalan a, kalau qi dia ditarik dan qu dimuncungkan. Itu saja yang berubah. Makharijul hurufnya, tempat keluar hurufnya itu tidak berubah. Itu baru pas. Sama seperti ta misal. Ta, ti ya. Jadi menariknya itu tidak berubah dia. Hanya saja setelah peristiwa itu baru berubahnya bibir untuk menyempurnakan bunyi i. Tu. Nah, seperti itu. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pelafasan makharijul hurufnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ayat ke-6. Nah, sekarang kita lanjutkan ada ayat ke-7 ya. Ayat ke-7 dan ayat ke-8. Ini pendek ayatnya. Silakan Novelia dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ. Oke, Sylvia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ. Iya. Silakan Fatia ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza bariqal basar wa khasafal qamar. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza bariqal basar wa khasafal qamar. Oke. Sekarang simak, saya lanjutkan sampai ayat ke-9 ya. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Oke, jadi wa jumi'asy syamsu wal qamar. Nah, perhatikan. Sekarang kita bahas ayat ke-7, 8 dan 9. Fa idza bariqal basar. Nah, ini tebal semua ya. Perhatikan bunyi shad dan ra-nya. Fa idza bariqal basar. Sad ya, sa. Setelah itu ra-nya tebal. Sa itu huruf yang tafkhim. Ra itu dia sukun karena sebelumnya berharakat fathah huruf shad, maka dia tafkhim juga tebal. Maka sangat tebal, sempurna tebalnya. Fa idza bariqal basar. Sad. Seperti itu ya. Basar. Oke. Ayat ke-8. Wa khasafal qamar. Tebal lagi ra ya. Jadi di sini diakhiri dengan ra. Kalau tadi kata butuh ha, sekarang huruf ra diakhiri. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Ada sya di sana.
Nah, sekarang kita praktekkan dulu. Baca ayat ke-12. Ayat ke-9 ya. Coba dari Novelia, baca ayat ke-9. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Nah, jadi jangan terlalu buru-buru ya. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Diulang. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Oke, Selvia silakan. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Oke, Fatia. Ayat ke-9. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Oke, bagus. Delpa. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Nah, ini huruf perhatikan di huruf shin ya. Wa jumi'ash. Nah, itu dia ada jeda di sana. Wa jumi'asyamsu wal qamar. Wa jumi'ash. Ngalir dulu dia ya. Wa jumi'asyam. Jadi kalau terlalu cepat dia ada yang hilang. Wa jumi'asyamsu wa jumi'asyamsu wal qamar. Karena dia aba-aba sya itu ya, jadi ada sya itu huruf yang memang membaca ada aba-aba. Belum dia dikasih tasdid juga. Wa jumi'ash gitu ya. Sya gitu kan nyebutnya kan? Enggak langsung sya enggak kan? Tapi ada aba-abanya. Nah, maka ketika dia ada tasdid, maka seperti ada jeda di sana. Wa jumi'asyamsu wal qamar. Nah, begitu penyebutan huruf shin. Ya, shin. Nah, syamsu ya, mim mati bertemu dengan sin itu izhar syafawi ya, tentunya tidak digunakan. Dan terakhir wal qamar ra. Nah, ra ini dia kadang bisa tafkhim, bisa tarkik. Jadi sama dia ketika dia fathah, dhammah maka dibaca tebal. Ketika dia kasroh, syakalnya tandanya maka dia dibaca tipis. Kalau dia sukun maka dilihat huruf yang sebelumnya. Satu huruf sebelum huruf ro itu disukunkan. Disukunkan itu artinya karena faktor waqaf atau memang dia benar-benar sukun atau mati. Maka dia melihat huruf sebelumnya. Nah, masih ada tentunya ayat-ayat yang akan kita bahas berkaitan dengan ro karena di akhir itu huruf ro semua. Tapi akan kita jelaskan dan kita rincikan setelah pariwara berikut ini. Tetap di Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Quran.